Halo semua, aku Rahayu. Di sini aku lagi cari informasi tentang SDGs dan keterkaitannya dengan Green Theory. Yuk kita cari tahu apa itu SDGs dan keterkaitannya dengan Green Theory. Halo semuanya, jadi di sini aku udah sama dua orang. Aku bakal tanya-tanya tentang SDGs. Namun sebelum aku tanya-tanya, kita kenalan dulu sama mereka. Halo Kak. Hai. Halo Kak. Hai. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama Kakak siapa nih? Aku Titi dari HI 22. Oke, Kak Titi, dan sebelah saya siapa lagi namanya? Saya Nawang dari Kebumen. Oke, dari Kebumen dan dari HI22 ya. Oke, di sini aku mau nanya sama kalian semua. Kalian pernah dengar gak sih apa itu SDGs? Atau kalian tahu gak sih apa sih itu SDGs? Dari Kak Nawang dulu deh. Menurut Kak Nawang nih, SDGs itu apa sih? SDGs tuh S Degan Sudirman atau S Doger Sudirman nih, nggak tahu nih, kurang tahu gitu. Oke, menurut Kak Nawang tuh S Degar Sudirman kalau SDGs. Oke, kita tanya ke Kak Titi nih. Kalau menurut Kak Titi SDGs itu apa ya Kak? Kalau menurutku SDGs tuh singkatan gitu nggak sih, dari kayak bahasa Inggris gitu? Apa tuh? Kurang tahu ya, intinya tuh singkatan aja Oh, gitu. singkatan aja ya. Ya. Oke, jadi menurut mereka tuh seperti itu. Terima kasih. Oke, sebelumnya kan kita tadi udah nanya-nanya mengenai apa sih itu SDGs. Sekarang, yuk kita tanya-tanya mengenai apa sih itu Green Theory. Oke, jadi aku mau nanya nih, kakak pernah dengar gak sih apa itu Green Theory? Green Theory, teori hijau maksudnya. Iya, tahu gak sih apa itu Green Theory? Oke, halo kak. Halo. Oke, di sini aku mau nanya-nanya, tapi sebelum aku nanya, boleh kenalan dulu nggak? Boleh. Oke, namanya siapa dan dari jurusan mana ya? Halo, perkenalkan nama saya Gita Kurniatun dari jurusan HI angkatan 22. Oke, halo Kak Gita. Oke, jadi aku mau nanya, kakak pernah denger gak sih atau tahu gak sih apa yang namanya itu Green Theory? Oke, menurut saya Green Theory itu kan green hijau. Itu ya teori. Jadi Green Theory itu teori hijau atau membahas tentang lingkungan? Oh, seperti itu ya Kak ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Sama-sama. Halo Kak. Halo. Oke, di sini aku mau nanya-nanya nih, tapi sebelum aku tanya-tanya, boleh kenalan dulu nggak? Boleh. Oke, nama kakak siapa? Aku Nesa dari HI 20. Oke, sebelumnya aku mau nanya, kakak tahu nggak sih apa itu Green Theory? Kalau sepemahaman aku ya, Green Theory itu tuh teori hijau, dan itu tuh salah satu teori di hubungan internasional gitu. Jadi kita bisa ngeliat perspektif dari apa ya, untuk yang lebih hijau aja gitu loh, ke tanaman-tanaman, iklim dan lain-lain gitu. Setauku itu sih. Oke, seperti itu ya Kak, makasih. Iya, sama-sama. Dari beberapa orang yang telah aku tanya, ada yang tahu tentang SDGs dan ada yang nggak tahu tentang SDGs. Ada yang tahu tentang Green Theory dan ada juga yang nggak tahu tentang Green Theory. Untuk tahu faktanya, yuk kita tanya sama narasumber satu ini. Untuk mengetahui fakta dari apa sih itu SDGs dan apa itu Green Theory dan bagaimana keterkaitan antara SDGs dan Green Theory, yuk kita tanya ke dua narasumber ini. Narasumber silahkan masuk. Oke, jadi di sini aku udah bersama dua narasumber. Aku mau nanya-nanya sama mereka tentang apa sih itu SDGs dan apa itu Green Theory. Yang pertama, aku mau nanya ke Kak David tentang apa sih itu SDGs. Nah, menurut Kak David, apa sih itu SDGs, Kak? Oke, SDGs, Sustainable Development Goals. Ini adalah target yang dibikin untuk PBB untuk menyelesaikan masalah-masalah yang semakin krusial di global kita saat ini. Jadi targetnya untuk SDGs ini harus tercapai di tahun 2030. Untuk dengan kaitannya dengan Green Theory, yang paling pembahasannya ya, yang paling mirip atau yang paling berkaitan itu ada di target nomor 15, Live on Land. Terus ada juga di bagian nomor 6, Clean Water Sanitation, 7, Affordable and Clean Energy. Tapi untuk lebih lengkapnya tentang SDGs, minta tolong editor untuk ngisi di bawah ini. Oke, terima kasih Kak David. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah kesepakatan pembangunan global yang berlaku untuk semua negara, atau berarti sifatnya adalah universal. Nah, lingkup dari SDGs ini diantaranya adalah pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan pembangunan lingkungan hidup. Selain itu, SDGs juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia secara berkelanjutan. Di dalam SDG sendiri, kita bisa menemukan 17 poin, yang diantaranya, pertama, tidak ada kemiskinan atau no poverty. Kedua, tanpa kelaparan atau zero hunger. 3, kesehatan yang baik dan kesejahteraan atau good health and well-being. Keempat, ada pendidikan yang berkualitas atau quality education.
Kelima, ada kesetaraan gender atau gender equality. Keenam, ada air bersih dan sanitasi atau clean water and sanitation. Yang ketujuh, ada energi terjangkau dan bersih atau affordable and clean energy. Kedelapan, ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau decent work and economic growth. Kesembilan, ada industri, inovasi dan infrastruktur atau industri, innovation and infrastructure. Kesepuluh, ada mengurangi ketimpangan atau reduce inequalities. Kesebelas, ada kota dan komunitas yang berkelanjutan atau sustainable cities and communities. 12. Ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau responsible consumption and production. 13. Ada tindakan iklim atau climate action. 14. Kehidupan di bawah air atau life below water. 15. Kehidupan di atas daratan atau live on land. 16. Perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat atau peace, justice, and strong institution. Dan terakhir 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnership for the goals. Oke, selanjutnya aku mau nanya tentang green theory ke Kak Ail. Nah, menurut Kak Ail sendiri, green theory itu apa sih, Kak? Kalau menurut kutipan dari PBB, green theory itu sendiri adalah suatu prinsip di mana prinsip ini itu sebenarnya berusaha untuk mempromosikan tentang prinsip keberlanjutan dan juga bagaimana kita tuh bisa menjaga keberlangsungan ekologis. Jadi nggak cuma memanfaatkan, tapi bagaimana kita bisa menjaga dan juga memanfaatkan mereka dengan lebih sustain untuk jangka panjang. Oke, setelah mengetahui apa sih itu SDGs dan apa itu green theory, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu keterkaitan antara SDGs dan green theory. Oke, aku mau nanya sama Kak David. Menurut Kak David sendiri, apa sih keterkaitan antara SDGs dan green theory, Kak? Oke, kalau SDGs sebenarnya nggak bisa dipisahin juga sama green theory ya, karena kan kalau kita tahu green theory kan mengutamakan gimana mereka mendorong agenda untuk pelestarian lingkungan, keberlanjutan, sama bagaimana ya dunia tuh harus sejalan dengan yang namanya lingkungan, jangan eksploitasi berlebihan, jangan merusak lingkungan, kan seperti itu dari green theory. Nah, muatan-muatan ini kan juga dimuat dalam SDGs kan ya, jadi mereka tuh bisa dibilang SDGs ini bisa dibilang kalau dia ini juga didasarkan sama perspektif green theory ini. Jadi dalamnya ada agenda lingkungan yang dimasukkan dalam SDGs itu begitu. Dan agenda-agenda ini yang dicoba untuk dicapai di tahun 2030, seperti misalnya pengurangan emisi karbon dan lain-lain seperti itu. Mungkin untuk lebih jelas contohnya jelaskan nama Ail. Secara keseluruhan, SDGs dan green theory memiliki tujuan yang sama, yaitu mempromosikan keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Namun, implementasi SDGs masih memerlukan perhatian lebih dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap praktik bisnis yang tidak ramah lingkungan. Melanjutkan permasalahan yang ada, green theory sendiri dapat mengkritik beberapa poin SDGs yang dianggap kurang cukup memperhatikan keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Hal ini dikarenakan pertama, masih ada poin SDGs yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Kemudian, beberapa tujuan SDGs juga masih memandang lingkungan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan sistem politik dan ekonomi. Dari segi gender pula, masih ada poin-poin SDGs yang tidak memperhatikan aspek gender dan keadilan lingkungan secara holistik. Masih memandang gender dan keadilan lingkungan sebagai aspek yang terpisah dari pembangunan yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, implementasi SDGs juga sebenarnya masih memerlukan perhatian lebih dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap praktis bisnis yang tidak ramah lingkungan. Setelah kritik, green theory juga memberikan beberapa alternatif yang dapat digunakan oleh SDGs. Yang pertama adalah mengadopsi pendekatan ekonomi hijau yang menjaga pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya alam, dan inklusif secara sosial. Yang kedua, mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Ketiga, mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Keempat, mempromosikan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan inovasi hijau. Secara keseluruhan, alternatif diberikan ini untuk mencapai tujuan SDGs secara lebih berkelanjutan dengan memperhatikan keterkaitan antara sistem alam dan politik, serta memperjuangkan adanya keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Oke, setelah mengetahui keterkaitan antara SDGs dan green theory, selanjutnya aku mau tahu nih, aku mau nanya sama Kak Ail. Kakak tahu nggak sih contoh dari keterkaitan tersebut apa? Sebenarnya banyak ya contohnya, cuma kita ambil yang lebih dekat aja nih di kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalkan penggunaan sepeda motor yang berlistrik. Karena biasanya orang-orang kan pakai sepeda motor atau mobil itu pakai bahan bakar minyak gitu. Dimana itu kan kayak menciptakan suatu karbon dan juga polusi udara. Nah, kalau misalkan kita pakai listrik, itu bisa menekan atau mengurangi polusi karbon gitu. Oke, terima kasih Kak Ail. Sama-sama. Jadi, salah satu contoh kasus dari adanya keterkaitan antara
Sustainable Development Goals dengan Green Theory, mungkin kita bisa ambil dari hal-hal kita ya. Kayak misalkan adanya penggunaan motor listrik sebagai alternatif penggunaan kendaraan konvensional, atau kalau di Indonesia sendiri penggunaan motor listrik ini udah ada subsidinya dari pemerintah. Nah, kenapa bisa gitu? Karena selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals, poin nomor 7 yaitu affordable and clean energy, penggunaan motor listrik ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara yang semakin meningkat. Karena listrik itu kan suatu energi yang bersih ya, terbarukan juga, dan yang pastinya berkelanjutan. Jadi harapannya dengan menggunakan motor listrik sebagai alternatif dari kendaraan konvensional yang ber-BBM dapat membantu kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan juga polusi udara oleh kendaraan konvensional yang mayoritas emang menggunakan bahan bakar minyak gitu. Nah, selain itu juga selaras dengan tujuan dari Sustainable Development Goals, poin nomor 13 yaitu Climate Action, di mana tujuan dari adanya alternatif motor listrik ini itu adalah sepertinya sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk membantu mengurangi emisi karbon dan juga gas rumah kaca serta membantu memengaruhi perubahan iklim gitu. Terima kasih. Oke, aku mau ucapin terima kasih banyak kepada dua narasumber yang udah datang dan menjelaskan apa sih itu fakta-fakta tentang SDGs dan Green Theory, dan udah menyebutkan apa aja keterkaitan antara SDGs dan Green Theory, sekaligus memberikan contohnya. Nah, di sini aku juga mau ucapin terima kasih yang udah nonton, dan mari kita jaga lingkungan kita dari hal kecil, wujudkan SDGs, wujudkan peradaban ekologi yang mengedepankan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Terima kasih.